Kami hanya mungkin Polri itu sebatas apa yang disebutkan dari para tersangka, artinya saksi mahkota itu. Saksi yang juga menjadi tersangka. Nah, apabila masyarakat memang tahu, ya silakan. Dan Polri pun juga saya kira untuk lebih ya menajamkan bisa membuka posko IT untuk memberikan informasi-informasi siapa saja saksi yang bisa bersaksi, dan kalau takut kan ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, gitu juga. Atau juga posko terbuka, silakan di Cirebon misalkan, bikin posko terbuka. Yang ingin mengetahui layani oleh oleh Pamapta, oleh Binmas, kan bisa diberdayakan semuanya. Dan juga saya mohon kepada Humas, tolong ini karena sudah jadi atensi agar lebih responsif menanggapi permasalahan-permasalahan ini. Artinya kurang responsif ya kalau sekarang Pak ya, tapi kemarin meskipun kita sudah mendengar satu statement lah konferensi pers yang disampaikan oleh Divhumas Polri mengenai peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini. Kita masih punya satu segmen lagi Bapak untuk berbincang di One on One, tetaplah bersama kami pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di One on One. Pak Anton, jadi kalau menurut Pak Anton, penanganan kasus ini, respon misalkanlah dari Mabes Polri atau mungkin dari Polda Jawa Barat, ini apakah bisa dikatakan cukup lambat memberikan responnya kepada masyarakat, menjawab rasa ingin tahu masyarakat, karena ini kan kasusnya kasus yang mendapatkan perhatian, Pak? Ya selama ini kurang banyak kalau menurut saya. Justru ya lebih baik ya ada pos-pos khusus yang bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat. Dan Polri pun juga tidak usah penyidik, bisa hadir di dalam forum-forum yang diadakan oleh media, baik media TV atau media lain, sehingga bisa memberikan satu informasi. Ya sekarang kebanyakan yang hadir itu kan ya di luar Polri ya, bahkan kami yang sudah purna ya, karena ingin memberikan satu ya kejelasan yang lebih terang semampu kami tanpa berpihak, ya ingin ikut berbicara lah. Siapa tahu apa yang saya ucapkan itu ada manfaatnya, walaupun mungkin banyak yang tidak setuju, ya silakan saja, itu tergantung versi masing-masing. Termasuk perlunya audit untuk kasus ini dari awal lagi ya? Saya termasuk salah satu yang mengusulkan, karena Pak Presiden bilang agar terang benderang. Tolok ukur terang benderang ini dari mana? Kalau tidak ada satu tim khusus, makanya tim khusus ini perlu dibentuk yang disebut ya investigasi penyidikan, gitu kan. Nah, investigasi penyidikan ini khususnya untuk Polri sebagai supervisor law enforcement, garda terdepan di dalam penegakan hukum, ya adanya itu di Irwasus, di Subdit 5. Nah, itu boleh mengaudit dan boleh juga menyertakan eksternal, tergantung hasil kesepakatan. Eksternal itu apa? Selain kalau Propam kan sudah, internal itu akan include, nanti bisa Komponas, bisa juga kalau kasusnya ada berkaitan dengan HAM, dengan Komnas HAM, bisa juga menyertakan LSM. Dan juga karena ini sudah menjadi sebuah keputusan criminal justice system. Criminal justice system itu adalah 3 ranah, yaitu ada Polri, ada jaksa sebagai penuntut, dan ada hakim. Silahkan masing-masing juga mengadakan ya investigasi. Kalau di kejaksaan investigasi penuntutan. Nah kalau di hakim ada KY. Nah jadi di sini sehingga nanti akan tidak menimbulkan lagi tanda tanya dan kecurigaan dari masyarakat. Karena apapun juga sekarang seperti Mbak katakan, ini era medsos, nggak bisa. Kalau tidak ditampung, ini akan jadi opini liar. Ya. Sementara mohon maaf, ini adalah ranah law enforcement, penyidikan. Salah satu di dalam ajas legalitas, bahwa dalam penegakan hukum itu tidak boleh mengandalkan opini, tidak boleh mengandalkan persepsi, harus berdasarkan kenyataan. Nah, agar penyidik juga mempunyai alasan apakah benar tidak
bahwa dulu itu menangani hal ini, ya perlu investigasi penyidikan. Tapi kalau zaman dulu melihat ke 8 tahun yang lalu, apakah sebetulnya kalau dilihat nih dengan peristiwa yang terjadi sekarang, efeknya polisi serius nggak sih menangani persoalan ini sebelumnya Pak di 8 tahun yang lalu? Saya kira cukup serius. Kenapa cukup serius? Satu, tertangkapnya 8 orang kan. Kalau tidak serius kan tidak akan tertangkap yang 8 orang itu sendiri. Dan kalau kita ukur masa lalu ya, di mana sih tolok ukur kinerja Polri? Ya ketika P21 itu apa? Berkas lengkap. Nah, berkas lengkap itu masuk ke kejaksaan. Di kejaksaan tadi ada penuntutan, dirumuskan lagi. Apakah pasalnya itu sudah sesuai belum? Apakah tersangkanya juga sudah sesuai belum? Jaksa juga berhak. Mau mengurangi tersangka berhak, mau menambahkan tersangka berhak, mau merubah pasal juga berhak. Jadi punya kewenangan jaksa itu. Nah, justru setelah dari jaksa baru di pembuktian di pengadilan. Nah, saat itu menurut saya sudah cukup serius gitu kan. Jadi namun kalau masyarakat sekarang menganggap tidak cukup serius, ya tinggal kita buka saja. Tapi ada orang yang menanganinya sehingga jelas. Gitu. Terakhir Pak Anton, hari ini akan dilakukan rekonstruksi kembali. Apa kira-kira yang bisa terungkap di sana? Meskipun tadi kita di awal sudah sempat membahas soal prarekonstruksi yang sudah dilakukan kemarin dan juga seperti apa potensi rekonstruksinya. Apa kira-kira yang bisa terungkap di sana? Ada yang mungkin yang bercanda mau cari apa sih di sana gitu? Mau cari gantungan kunci yang jatuh atau apa? Ada begitu yang dengar di luar seperti itu. Akan bernilai signifikankah rekonstruksi hari ini, Pak? Saya kira akan sangat bernilai signifikan. Dan apa yang akan didapatkan? Dengan rekonstruksi ulang itu, nanti kan ada barang bukti lama. Nah, di sini ada berapa TKP? Kan ada 2 TKP. Satu TKP di flyover, satu lagi TKP di showroom. Nah, mungkin ini bisa berhari-hari nih. Nah, TKP di showroom apa saja? Ini TKP di showroom. Ini barang buktinya apa? Di mana saat itu letaknya? Apa saja yang ditemukan di sana? Itu akan merekonstruksi alat-alat bukti. Yang kedua, akan merekonstruksi juga peran masing-masing. Kan sekarang yang 5 orang mengatakan tidak pernah melakukan. Nah, terus juga akan membuktikan juga betul enggak ini 11 atau 9. Nah, ini pun juga akan terungkap di sana. Kalau memang ada 2 makhluk tersebut gitu kan, pasti ada perannya. Dia sedang jongkok, dia sedang berdiri, dia bagaimana, kan akan jelas di rekonstruksi tersebut. Jadi sangat signifikan. Bahkan kalau perlu terus berulang-ulang gitu kan. Baik. Terima kasih Pak Anton Carlyan. Kita berharap agar peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam itu pemirsa bisa mendapatkan titik terangnya, bisa menangkap pelaku-pelakunya yang mungkin kalau memang masih ada 2 lagi bisa tertangkap, dan juga untuk membuktikan apakah DPO yang sudah ditangkap ini apakah betul pelakunya atau bukan. Kita berharap yang terbaik tentunya untuk kasus pembunuhan ini pemirsa agar bisa terungkap sejelas-jelasnya. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Anton.